Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masya Allah, pemirsa terima kasih tetap bersama kami. Ini makin heboh kalau temanya tentang rumah tangga ya. Kita masih boleh nih kayaknya satu pertanyaan lagi masih bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Perisa. Izin bertanya Ustadz. Ya. Di sini saya ingin bertanya, adakah tips dari Rasulullah agar rumah tangga kita bisa sakinah mawaddah warahmah? Ya. Sebagai seorang istri, karena posisi kami adalah istri. Karena di suami kita tidak tahu kan. Tadi kata Ustadz kan saling memahami. Terkadang perasaan kita memahami suami, tetapi kadang ternyata suami itu tidak gitu memahami ya. kita. Itu bagaimana tips mengatasi itu, Ustadz? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Kalau sebenarnya kan secara nilai, secara spirit banyak sekali hadis Nabi yang menceritakan bagaimana menjadikan rumah tangga itu baik, bagaimana berposisi sebagai istri yang baik, bagaimana menjadi seorang imam yang baik. Misalkan ketika dalam satu riwayat Nabi ditanya atau menjelaskan tentang bagaimana sih istri itu dikatakan soleha, ya. Yang pertama kan ketika dia dipandang menyenangkan. Berarti tip pertama, jadilah seorang istri yang enak dipandang suami. Jangan kecut masam be, kusut masai. Cemana lah. Misalnya hati suami ketika melihat istri itu senang, sejuk, adem gitu kan, semriwing, kayak kan. Ya Allah, betanian di rumah. Kalau pergi lama cepat pengen balik, kalau pergi luar pengen cepat nelfon. Kenapa? Karena yang diingat tuh pandangan istrinya, pandangan ya kalau lihat istri itu enak dipandang. Itu kalau suaminya nggak mana-mana yang lain kali ya Bu ya. Kalau suaminya nah, nanti ya suaminya akan mengatakan meskipun terpandang yang di luaran, tetap yang paling cantik di dalam. Itu kan? Amin ya Allah. Lakan ya Pak. Ya kita menyampaikan kebenaran harus disampaikan sebagai kebenaran, meskipun dalam praktek ada terjadi penyimpangan. Ternyata ada beda perlakuan. Yang pertama kan ketika dipandang menyejukkan pandangan suami. Amin. Ketika dilihat membuat hati senang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika diberikan perintah dia taat, ya. Kalau diminta dia lanjut. Ketika dimohon dia kerjakan. Bagaimana memang menjadi kewajiban seorang istri? Apa yang mesti dia layani? Apa yang mesti dia penuhi? Ya. Suami juga harus tahu dong, harus paham. Meskipun begitu dia tidak boleh semena-mena. Seorang suami tidak boleh suka-suka mentang-mentang katanya tugas istri cuma satu, taat pada suami. Nggih. Kalau disuruh masak, masak. Disuruh nyuci, nyuci. Suruh pergi pasar, pergi. 100 perintah di cover dengan satu ketaatan istri pada suami. Ya babak belur bini tadi. 100 perintah. Kan suami, istri harus taat pada suami. Ya suami kalau bisa ya kerjakan sendiri dong. Nggak mesti semua istri. Idealnya begitu. Meskipun ada suami-suami yang tidak begitu. Ya mungkin sedang ada kondisi. Jadi diperintah dia taat. Yang ketiga, kata Nabi, menjaga ya kehormatan suami dan keluarga ketika suami sedang berada jauh dari istri. Suami sedang kerja, sedang dinas, sedang perjalanan pulang kampung, keluarganya sedang sakit. Tidak usah ceritanya, ngapo laki kau dusun, mati lah mertua aku nih, sarol dia nih, sakit ya sudah, pening pala aku nih. Tidak boleh. Tidak, suami sedang ada urusan, selesai. Anak juga begitu, jadi kehormatan rumah, keluarga, barang, jangan. Mentang-mentang suami enggak ada, nerima tamu laki-laki di rumah. Sekakak, sekiki, selepa, selepi kan. Kita ini masih istri orang. Hah? Boleh tukang. Harusnya pas suami enggak ada bilang, Mang, libur dulu hari yo, laki aku tidak ada di rumah. Begitu idealnya. Hah? Tidak, kan bersabar. Hah? Apa?
Apa? Ya boleh tukang galon, tapi ibu harus berpakaian menutupi aurat misalkan, atau Dan ketika jangan pintunya selepas-lepi, Bu. ketika pintunya masuk dari samping, jangan dari tengah. Ibu lebih paham lah kondisi rumah. Jangan Ceca, Bang, ngapo masangkan galon di kamar? Lah, tidak dong. Itu kan namanya mancing masalah. Jadi menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan keluarga ketika suami tidak ada. Nah 3 ini sebenarnya kalau diaktualisasikan dalam kehidupan kita, pastilah itu akan mendatang keberkahan, kebahagiaan. Betapa suami betah di rumah, bahagia kalau pulang cepet-cepet pengen balik nemu istri. Karena ada yang indah di rumah, cantik mempesona. Yang itu mengalahkan semua di luar sana. Karena Masya tetap Allah, amin ya Allah. Amin Bu, kencangkan Bu, amin ya Bu. sampaikan kepada suami-suaminya itu kan begitu. Ya tidak bisa dinafikan, boleh jadi di luar ada yang terlihat cantik, ada yang terlihat indah, tapi itu kan punya orang. Yang halal yang di rumah. Kalau kurang halus, dihalusi. Kalau kurang harum, kasih parfum. Tinggal tadi. Kalau kurang banyak, sangui. Ya kan? Kasih skincare, kasih rekening care, dan suami care. Selesai. Selesai dah Pak Ustadz, amin. Untuk suami kan? Untuk Iya, suami, untuk suami. Kan begitu. 3. Ya, 3 untuk suami. tadi. Ketika dipandang menyejukkan hati suami, ketika dia diperintah dia taat dengan suami, ketika suami pergi dia menjaga kehormatan suami dan keluarga. Kalau itu diimplementasikan seorang istri, insya Allah. Karena itu kata Nabi, akan ada keberkahan, akan ada sakinah, akan ada mawaddah, akan ada rahmah. Nah. Baik. Ada lah Bu, ada. Ini Bahwa depannya ya. Bu begini Contohnya Bu, Pak Ustadz. bahwa 2 menit apa lagi nih Pak Ustadz ya. Nah ini closing sekalian ini. Ya sekalian. Apa yang dijelaskan Nabi, apa yang disebutkan Allah kitab suci itu pasti. Persoalan implementasinya beda itu kan lain cerita. Tidak mungkin ketika Allah mengharamkan khamar karena kecanggihan teknologi bahwa bisa diubah jadi halal, nggak mungkin. Oh ketika Allah mengharamkan B2, ternyata ada teknologi bisa menghilangkan cacingnya, bisa menjadikan steril, menjadi halal. Tidak. Sama kayak tadi ketika Nabi mengatakan, ada loh perempuan yang soleha itu, yang tandanya dia enak dipandang suaminya, dia taat pada perintah suaminya, menjaga, pasti ada. Pun tadi, ada suami yang begitu care, begitu peduli dengan skincare, selalu tangting-tangting bunyi rekening care, ada. Ada Bu, suami Ranti gitu kok. Tadi kan Ibu nanya, ada berarti. Kan begitu. Pasti ada. Nah, kalaupun ternyata itu tidak di kita, sedikit banyak tetap kita syukuri. Karena tadi kan, mau nggak mau syukurin aja. itulah yang ada Masa nak ganti supir? Tinggal kalau dia ngegas, pelan-pelan Pak supir. Kan begitu. Pasrannya Emang boleh secepat itu? Enggak bahaya tak? Kan tinggal gitu saja. Apa boleh buat? boleh banget. Apa Bu? Apa Bu? Kenapa Bu? Suami yang ganti penumpang. Benar juga Bu ya. Boleh. Dia bawa penumpang lain tapi bukan untuk dimiliki. Ada Ibu nih. Aduh, Ibu. Pintar ya. Ya Ibu. pokoknya menjadi imam harus paham posisi imam dengan tugasnya. Menjadi makmum juga harus tahu tugasnya sebagai makmum. Tidak boleh mendahului imam, imam juga tidak boleh menafikan makmum. Nah kalau itu yang direalisasikan dalam konteks berumah tangga, insya Allah dah sakinah itu akan ada, mawaddah itu akan muncul, rahmah akan turun ke dalam rumah tangga kita. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Teori. Baik, Pak Ustadz Amapan, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di sini. Sudah tidak bisa berkata-kata lagi, sepertinya ibu-ibu lebih pintar. Pengalaman. Ya karena garamnya beda-beda. Ada garamnya asin, ada garamnya pahit, ada garamnya ambar. Tinggal dinikmati saja. Tinggal dinikmati sebagaimana saja, ya. size badan tidak sama, Syukuri. nikmati size badan kita. Ya. Yang M alhamdulillah, Yang XL L. alhamdulillah, triple L pun juga Alhamdulillah. Hah? Doa. Yang penting Jadi, semua itu ada kekuatan kita dengan doa. Dengan diikuti doa, dengan gitu doa, ikhtiar semua, Amin. tips semua, masa semua.
ad-du'a'u silahul mu'min. Maka kekuatan terakhir adalah doa. Dan Allah tidak mungkin menafikan doa kita. Masya Allah, Kita harus amin. yakin. Jangan lagi bilang teori. Jangan bilang teori, berarti harus yakin. Al-Quran itu teori semua, nanti kalau bicara teori. Itu adalah petunjuk. Insya Allah petunjuk itu selalu membawa kepada kebenaran. Kebaikan. Sepanjang memang kita yakin dengan apa yang telah diajarkan. Baik, Semoga keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, berkah sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga teori ini juga bisa kita praktekkan, kita realisasikan gitu ya Bu ya. Jadi mikirnya bukan teori lagi nih, bukan teori lagi tuh. Praktek langsung gitu ya. Ya, just do it. Just do it ya. Bukan duit tanci, tapi lakukan. Lakukan. Baik. Amin. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu dari Majelis Talim Al-Hikmah Kelurahan Sukamerindu. Terima kasih luar biasa ini ya. Saya Ranti Putri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.